Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk bintang Capricorn ya. Bintang Capricorn, solusi dari permasalahan yang kamu hadapi ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Walaupun ini hanya sebuah games ya, tetapi memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Maaf, saya perbaiki dulu. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian mau personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa langsung menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa langsung menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, dan games-games lainnya, bisa langsung aja ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu pilih dan bisa mendengarkan. Dan seandainya kalaupun kalian mencari dan memang di playlist belum ada, berarti memang belum saya readingkan. Tetap ditunggu aja, pasti tetap akan saya readingkan ya, tetapi antri seperti gitu. Oke, kita langsung saja ya, solusi dari masalah yang kamu hadapi ya. Untuk bintang Capricorn, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi kamu Capricorn, solusi. Tapi sebelumnya saya lihat dulu ya, sebelum kita ke solusi ya, masalah-masalah apa yang kamu hadapi ya, ibaratkan pertanyaan langsung dijawab oleh universe ya. Jadi saya mau lihat dulu beberapa dari kalian punya masalah-masalah ya, masalah-masalah yang dihadapi dari Capricorn. Oke, kita sisihkan dulu kartu yang masih tertutup, kita baca kartu yang sudah terbuka. Oke, masalah kamu dulu ya, sebelum ke solusinya ya. Jadi di mana ada pertanyaan, di situ ada jawaban seperti gitu. Jadi saya menyesuaikan dengan kartu aja. Oke, ada beberapa dari kalian yang saya lihat di sini Capricorn ya, belum mempunyai anak, ataupun saya lihat di sini hubungannya lagi retak ya. Mungkin ada triparty ya, mungkin salah satunya karena belum mempunyai anak ya, saya lihatnya seperti gitu. Ada pula yang triparty, ataupun mungkin pasangan belum, kesannya kamu belum nikah, berarti dia masih hubungan menggantung ataupun backstreet ya, karena ada perbedaan ataupun mungkin restu dari orang tua ya. Saya lihat di sini juga ada beberapa dari kalian yang kasus penipuan ya, mungkin hutang piutang ataupun pencemaran nama baik ya. Jadi ada ditipu ya, akhirnya ribut ya. Dan ada pun saya lihat di sini kalian dalam artian ya seperti gitu, menjadi korban ya. Entah kamu yang bikin, ataupun mungkin kamu satu tim dengan mereka, tetapi mau tidak mau kamu kena juga gitu ya. Adapun saya lihat di sini masalah pekerjaan ya. Adapun juga yang saya lihat di sini ya itu yang saya bilang, entah jika kamu tinggal di tempat jauh ya, artinya jauh dari keluarga. Mungkin kamu kerja di tempat yang jauh
ya, ataupun mungkin kamu studi ya, berpisah dengan orang tua ya, kamu rindu ataupun berpisah dengan pasangan ataupun anak ya, seperti gitu. Kalau seandainya kamu pekerjaan berarti ada yang dipecat ya, ataupun dirumahkan, ataupun mungkin kamu resign, ataupun mungkin kalau mau dibilang pekerjaan ya mungkin lagi sepi pekerjaan kamu ya, ataupun mungkin lagi gulung tikar, ataupun mungkin saya lihat di sini membuka pekerjaan, mau membuka usaha apa kira-kira ya, masih ragu ya. Ataupun pekerjaannya juga dalam artian belum dibayarkan gaji kamu ataupun salary ataupun apa ya, artinya hak kamu belum terbayarkan, seperti gitu. Ada pula saya lihat di sini kamu dalam artian mempunyai apa ya, kalau dibilang ide-ide, tetapi belum di ini ya, masih ragu untuk kira-kira seperti tadi, entah kamu di bidang usaha ya, kamu mau terjun ke bidang usaha baik jasa dagang, bingung kira-kira saya mau usaha dagang apa gitu ya, masih ragu antara kata hati ataupun untuk mengambil keputusan lah, seperti gitu ya. Dan kalau seandainya kamu sebagai konten kreator ataupun di bidang apa ya, jasa ya, konten kreator lah, seperti gitu. Saya lihat di sini banyak ide-ide tetapi belum berani untuk bisa mengeksplor kemampuan kamu ya. Banyak sekali ide-ide yang kamu sudah pikirkan ya, tetapi untuk mengeksplor ataupun untuk membuat satu karya itu susah sekali ya. Mungkin karena kamu harus tunggu peralatan lengkap, ataupun mungkin harus kamu tunggu kira-kira mental kamu bagus atau bagaimana ya, supaya kalau seandainya diterima di masyarakat oke, kalau tidak diterima di publik mereka netizen pada bicara-bicara yang kurang enak ya, kamu itu takutnya di situ, ataupun mungkin sahabat membuli ya karya kamu, itu kamu takut di situ ya, makanya belum action. Adapun saya lihat di sini ada yang ditinggalkan pasangan ataupun mungkin ditinggal mati ya, entah mungkin pasangan, entah orang tua yang sudah meninggal ya. Artinya kamu rindu ya akan sosok mereka, ataupun mungkin pasangan ya, ataupun mungkin hewan peliharaan ataupun apa ya, ataupun mungkin saya lihat di sini ada barang properti ataupun mungkin kendaraan yang dilelang ya. Ibaratkan hilang dari kamu ya, barang-barang ataupun makhluk hidup ataupun benda ya. Kamu sedih, adapun masalah yang kamu hadapi ini, masalah-masalahnya banyak orang ya, jadi kamu bisa menyesuaikan. Kalau ada di kamu syukur ya, berarti itu energi kamu, kalau tidak berarti ini energi orang lain ya, kamu bisa menyesuaikan dengan energi kamu. Kalau masalah lagi saya lihat di sini sekolah ya, ada studi ya, mungkin kurang biaya ataupun kurang ditanggapi keluarga ya, melanjutkan sekolah ya, tidak didukung keluarga ya. Ya seperti gitu ya. Adapun yang saya lihat di sini melamar pekerjaan, tadi yang saya bilang ya, melamar pekerjaan ya kamu lebih enjoy untuk bisa menerima, kalau memang diterima syukur, tidak ya. Tetapi saya lihat di sini kamu lebih ke mental ya, mengasah mental kamu ya. Dan saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang hubungannya toksik ya. Ya mau bagaimana lagi, kita hidup di dunia ini kan harus bisa mengimbangi ya. Entah kamu ada pasangan juga toksik, ada rekan kerja, ataupun bahkan di sekeliling kamu, keluarga, lingkungan ya, tetangga toksik ya, suka mencibir kamu, suka mengkepoin urusan kamu ya, ujung-ujungnya cerita kiri kanan ya, suka aja menjadi buah bibir ya, kamu itu menjadi buah bibir ya. Mungkin kamu fansnya banyak ya, harus ambil positifnya aja. Itu ya beberapa dari kalian yang ini ya, apa dibilangnya, masalah-masalah ya, entah yang tadi saya bilang toksik ya, entah mau keluarga juga ya, ada intervensi keluarga dalam hubungan rumah tangga juga ya, seperti gitu. Nanti kita lihat lagi ya pesan universe kepada kamu, solusi-solusi yang akan diberikan universe atas masalah kamu ya. Oke, kita kocok kartunya, berikan energi kamu ya. Kita kocok kartu dulu sebelum kita menjawab satu persatu masalah-masalahnya kalian.
Oke, kita lihat dulu kartu-kartu yang sudah terbuka ya, pesan-pesan universe untuk kalian ya. Untuk Capricorn, sebentar ya, aduh kartunya berantakan, saya rapikan dulu kartunya ya. Oke, saya lihat di sini, saya lihat lagi. Universe berpesan ya, jangan pernah kamu tangisi masa lalu ya, selalu move on, selalu bangkit dari keterpurukan. Berikan sugesti positif pada diri kamu. Kalau seandainya kamu ada hubungan triparty, ya anggap aja kalau memang pasangan kamu itu seandainya kembali pada kamu, ya berarti dia masih menyayangi kamu, berarti itu yang terbaik buat kamu. Tetapi kalau seandainya dia pergi dengan tripartinya, berarti anggap aja itu kamu memang sudah disediakan universe orang-orang yang akan datang di masa depan kamu yang lebih baik ya. Jangan pernah kita terpaku pada harus dia kembali sama saya. Ingat, energi manusia kalau seandainya tidak connect dengan kita, yang rugi kita sendiri ya, rugi di waktu, rugi di tenaga, rugi di pikiran, ujung-ujungnya sakit hati, terbengkalai kita punya masa depan ya, dikarenakan ya energi kamu ada di frekuensi bawah. Kalau kita ada di frekuensi bawah, kita nggak bisa konsentrasi untuk berkarya ya, terutama karir, keuangan, semua itu agak sedikit susah untuk kita dapatkan ya. Karena apa? Kita memblok energi positif ya. Contoh anak ya, kalau memang ada belum mempunyai anak, berarti memang mungkin kamu harus membenah diri ya, karena itu ada sebab akibat ya. Entah kamu di masa lalu mungkin pasangan suka ngerokok, ataupun mungkin pasangannya kurang hidup sehat ya, dari makanan-makanan juga. Nah itu harus diobati dulu ya, karena memang saya lihat di sini ada beberapa penyakit yang menimpa pasangan ya, terutama bagian rahim. Jadi harus diobati dulu. Bukan berarti universe tidak memberikan, tetap akan diberikan, tetapi kamu harus benahi diri dulu. Bagaimana kamu mau mendapatkan titipan mengurus anak kamu kalau seandainya kamu saja sakit gitu ya. Jadi setiap apa yang dikasih universe, titipan ataupun apapun yang terjadi di dunia ini, itu ada maksud ya, tidak sembarang. Dan kalaupun seandainya kamu bilang aduh saya sudah capek dengan kehidupan ini, karena saya lihat di sini ada yang sudah lelah, jangan pernah seperti begitu ataupun tidak sanggup. Semua sanggup ya, apapun yang dikasih universe, seberat apapun pasti kamu sanggup, karena universe itu memberikan beban kepada kalian itu ataupun masalah itu disesuaikan dengan kemampuan kamu, tidak mungkin melebihi ya. Dan itu ada maksudnya ya. Kamu harus selalu berpikiran positif. Kalau kamu terlalu berpikiran negatif, itu yang akan datang kepada kamu. Harus berpikiran positif. Contoh, kalau dia pergi meninggalkan kamu, ya udah berarti memang bukan cocok buat saya. Sudah ada disediakan orang yang baik untuk pengganti saya, pengganti dia untuk saya gitu. Harus berpikiran positif supaya orang-orang baik yang datang kepada kamu. Kalau kamu berpikiran negatif, ya orang-orang negatif yang datang kepada kamu. Akhirnya kamu mengambil kesimpulan bahwa si A atau semua laki-laki itu begitu, atau semua perempuan itu begitu. Ujung-ujungnya sakit hati, ujung-ujungnya kamu trauma, ujung-ujungnya nggak bisa move on, dan akhirnya ya hidup kamu nggak bisa berkembang, begitu-begitu aja ya. Kalau seandainya kamu contohnya apa yang tadi saya bilang, kamu belum mempunyai anak, makan rebus-rebus ya, makan sayur, kacang-kacangan, daun kacang ya, terus toge ya yang berkecambah ya. Harus hidup sehat ya, harus hidup yang makan kebanyakan harus sayur ya. Daging dikurangi aja dulu ya, daging bisa tapi sedikit, lebih banyak sayur, rebus ya, kalau bisa lalapan. Jangan berminyak atau junk food ya. Terkadang kamu bilang ya saya makan lalapan, tetapi beli, jangan, buatan sendiri ya, supaya lebih higienis. Karena minyak ataupun apa ya, kalau di luar sana itu belum tentu higienis ya. Harus bisa kita berpikir di situ, malah jajanan itu lebih banyak kolesterol dan penyakit lainnya ya, yang kurang artinya barang-barang kurang steril. Dan lagi pula kalau kamu makan lalapan, hidup kamu sehat, badan kamu kuat ya, kita terjamin juga terus bisa hemat ya, seperti gitu. Berikan energi positif pada diri kamu ya, jangan pernah ragu ya. Kalaupun yang saya bilang tadi ada penipuan ataupun apapun, itu yang saya bilang lakukan saja apa yang kamu lakukan ya. Kalau seandainya kamu salah, ya minta maaf ya. Entah kamu mau ditipu, entah kamu menipu ya. Kalau kamu menipu, kamu minta maaf ya, karena ingat di kehidupan kita itu ada karma baik, karma buruk. Kalau kamu berada di posisi karma baik, berarti kamu kemarin itu investasinya baik-baik di masa lalu. Kalau sekarang kamu posisinya di buruk-buruknya, berarti kamu memang menginvestasikan ataupun dulu di kehidupan sebelum kamu atau di masa lalu kamu, kamu ini buruk-buruk yang kamu lakukan
dapatkan, makanya kamu sekarang buruk-buruknya yang kamu dapatkan ya. Seperti itu. Atau pikiran kamu, pikiran sama dengan doa ya, makanya sekarang itu ke depan kamu mau menginvestasikan masa depan kamu bagus, ya harus bisa memberikan maaf, harus bisa meminta maaf supaya karma itu putus begitu ya. Sakit hati kamu ataupun dendam ataupun amarah itu di stopkan aja, berikan semua maaf orang-orang yang pernah menyakiti kamu ya, supaya apa, hidup kamu tuh berada di frekuensi atas. Apa yang kamu inginkan bisa terwujud dengan cara kamu harus berbahagia, jangan ada mental block. Terkadang kita salah ya, kita berharap saya sudah bahagia, saya sudah baik, padahal hati tidak bahagia ya. Dan masalah pekerjaan ya, tetap selalu berpikiran positif. Kalau memang pekerjaan tidak ada, kenapa harus kamu mencari? Kamu yang harus berinovasi untuk bisa mengembangkan usaha kamu ya. Ada beberapa dari kalian yang sudah mengembangkan usaha, seperti yang tadi saya bilang di pertanyaan yang di akhir itu. Ada yang mau membuka usaha tapi masih bingung kira-kira usaha apa. Ingat, ikuti kata hati kamu ya, ikuti kata hati, jangan ikuti kata orang ya. Ikuti kata hati, karena apa? Hati yang gembira adalah obat ataupun bisa mengantarkan kamu untuk menuju kesuksesan. Karena apa? Kamu plong mengerjakan itu ya. Kalau kamu dengan beban ya percuma. Itu ibaratkan kayak macam apa ya, energinya kurang, malah mungkin kamu malah tidak ada pelanggan ya, malah gulung tikarnya lebih cepat ya. Karena kita bicara energi itu adalah proses juga ya. Kalau bicara maksudnya kalau kita bicara bisnis itu kan prosesnya ya. Jadi bagaimana supaya prosesnya panjang, lama, bertahan, yaitu dari energi kita. Kalau kita betah di situ pasti lama. Terkadang orang biasa bilang kita buka usaha, oke, tapi belum tentu usahanya lancar ya. Karena mungkin kamu bilang saya bisa buka usaha, tapi kan belum tentu abadi ya. Paling 2-3 bulan ada kendala, mereka tutup ya. 1-2 aja yang bisa bertahan, yaitu memang harus sistem bertahan ya. Kalau cuman buka tutup ya semua juga bisa usaha, tetapi apakah usaha itu bisa bertahan, itu yang susah mempertahankan dengan kondisi banyak segala macam kompetitor, banyak segala macam tantangan. Makanya saya bilang itu mental kamu harus diasah dulu. Jangan pernah mengikuti kata orang, kata hati, karena orang itu hanya mencibir. Terkadang orang-orang toksik yang kamu mintain pendapat ya, harus bisa ikuti kata hati. Karena apa? Itu universe yang memberikan kamu ya. Terkadang biasa orang bilang mengucilkan kita karena kita belum jadi orang. Pada saat kita sudah jadi orang, mereka akan datang ya dengan beribu-ribu kata manis. Makanya itu yang saya bilang, jangan mengikuti kata orang. Karena apa? Kalau kita belum jadi orang, mereka akan banyak kritik. Tapi kalau kita sudah jadi orang, berdiri di kaki kita sendiri, pasti mereka akan memuji kita ya. Seperti gitu. Jadi apapun yang terjadi, selama kita tidak merugikan orang dan bisa memberikan keuntungan buat siapapun ataupun diri kita sendiri, tetap kita bisa kerjakan ya. Dan kalaupun seandainya kamu apa yang saya bilang tadi ditinggalkan ya, ataupun mungkin ini yang saya bilang tadi tidak bisa bersama lagi ya, mungkin sudah meninggal ataupun sudah tidak ada ya, ikhlaskan ya. Ingat, apa yang digantikan, apa yang hilang itu akan digantikan ya. Contoh orang tua kamu, kamu rindu sekali orang tua yang sudah meninggal, ya pasti akan digantikan mungkin dengan saudara kamu. Makanya saya bilang gini ya, orang-orang yang masih hidup itu terkadang kita buat marah ataupun bikin ya saling tidak memahami orang yang masih hidup. Padahal sebenarnya kalau orang sudah meninggal baru kita nyesal ya. Makanya orang yang masih hidup, kamu sayangilah orang-orang yang masih hidup, entah adik kamu, anak kamu, pasangan ya, seperti gitu. Terkadang malah orang yang masih hidup itu kita sumpah-sumpahin untuk dia mati ya. Karena kesal ya. Sebenarnya itu kekesalan itu bumbu-bumbu dari kehidupan ya. Jangan pernah kita merasa bahwa orang ini tuh apa gitu ya, tetapi kita harus bisa lebih bijaksana. Oh ya, dia punya karakter begini, saya harus bisa mengimbangi. Kamu tidak bisa mengimbangi, makanya kamu kesal. Kenapa? Karena kamu mau dia menjadi seperti kamu, padahal tidak bisa. Coba kalau kamu yang harus dikekang untuk bisa menjadi seperti orang lain, perasaan kamu bagaimana? Jadi harus ukur di badan sendiri. Dia juga punya kebebasan, dia juga mau mengeksplor diri dia, tidak mau dikekang ya. Ya sama seperti kamu juga harus bisa memberikan ruang kepada mereka, seperti begitu ya. Jangan pernah memaksa orang untuk bisa berada dalam kondisi yang kamu inginkan, karena prinsip-prinsip manusia beda-beda. Sama seperti yang kamu ini contohnya si A suka yang suka itu, kamu suka ini ya, harus diimbangi. Apalagi pasangan
ya. Dan kalaupun yang saya bilang properti tadi ya, ada yang diambil ataupun kendaraan, ya itu sudah resiko, anggap aja itu sudah buang sial. Ataupun memang di awal kan kamu sudah mempunyai perjanjian harus sportif, walaupun memang kamu sedih tapi kamu berharap ataupun selalu berdoa untuk bisa mendapatkan gantinya. Jangan pernah terlalu terpukul atau terhanyut dalam kesedihan ya. Apalagi orang-orang di masa lalu yang mungkin meninggalkan kamu, orang-orang yang menyayangi kamu baru meninggalkan kamu, ya kamu tidak terima, ya itu sudah resiko. Siapa suruh waktu dia hidup kamu tidak menyayangi dia. Terkadang kita menyesal pada saat orang itu sudah tidak ada. Ya, makanya dari sekarang orang-orang yang mungkin kamu merasa bahwa yang ada di sekitar kamu, walaupun kamu merasa bahwa dia toksik atau apa, ya kamu harus sayangi dia supaya energi toksik itu bisa menjadi energi positif, energi negatif bisa berubah menjadi energi positif. Jangan kamu yang terbalik, kamu yang menyerap energi negatif dia, ya harus bisa sabar, harus bisa mengendalikan emosi kamu, ya. Dan yang tadi saya bilang sekolah juga ya, ya kamu harus bisa juga ini berusaha berikan sugesti positif. Kalau kamu mau sekolah, lanjut sekolah sambil kerja, ya nggak apa-apa, ya berikan energi positif aja pada kamu, ya. Karena ingat, dunia sains itu berkembang ya. Jadi kita tidak bisa bilang kita belajar hanya di bangku pendidikan. Kita belajar otodidak juga bisa. Sekarang itu dunia itu lebih ke skill ya dibandingkan ijazah. Ijazah itu hanya ibaratkan selembar kertas untuk kita bisa berikan tempat, bisa diberikan ruang, ya bisa diberikan kesempatan. Tetapi kalau kita nggak punya skill juga, ya percuma, kamu hidupnya begitu-begitu saja ya. Orang nggak punya ini, ibaratkan ya, kamu nggak sekolah juga tapi kamu punya skill, kamu punya kemampuan, kamu selalu berpikiran positif, kamu bisa menjadi orang, ya. Sekarang tergantung dari kalian. Toh kalau kalian mau sekolah, itu jauh lebih baik, ya. Kamu punya skill juga ada, itu yang dibilang cerdas luar dalam ya. Sudah ibaratkan cerdas hati, cerdas pikiran, nah itu yang bagus ya. Seperti begitu, harus seimbang ya. Tetapi memang kalau memang kamu biayanya belum cukup, ya kenapa harus memaksakan diri? Ingat aja, bilang bahwa ini tertunda, tahun depan saya coba lagi. Ataupun mungkin kamu mau mendapatkan beasiswa baru gagal, ya bilang hari ini belum, ya besok saya coba lagi dengan cara lebih giat belajar, seperti gitu. Jangan malah aduh kayaknya nggak bisa, sudah deh saya. Jadi cita-cita kamu ibaratkan kamu sudah menyerah, ya kalau kamu menyerah kamu nggak bisa dapat apa-apa. Kalau kita mau berkembang, ya kita harus gerak, intinya kan seperti gitu ya. Dan yang tadi saya bilang, kamu harus lebih strong ya, mental kamu ya, dalam usaha dagang ataupun apa ya, kamu harus strong. Memang di usaha dagang ataupun dimanapun ya, jangankan usaha, sedangkan kita di lingkungan kerja aja ya, kita antar sahabat itu kalau biasa orang membuli kita, itu mental kita gimana? Orang hebat, orang pintar, orang hebat dan orang yang bisa berkembang itu adalah orang-orang yang mengedepankan logika, hatinya juga seimbang. Jangan terlalu baper, tapi jangan juga terlalu berlogika. Dimana kita berlogika pada tempatnya dan dimana kita baper pada tempatnya gitu ya. Bisa baper tapi jangan kelamaan. Karena apa? Baper itu kan ibaratkan energi negatif. Ya, saya tidak bilang kamu nggak boleh menangis ataupun nggak ini, semua bisa. Tapi jangan berlama-lama, karena kalau lama-lama yang rugi kamu sendiri. Gitu, harus move on ya, berikan energi. Entah dia mau bicara apa sama kamu, yang tadi saya bilang ada intervensi orang dari dalam, orang-orang toksik, ya terserah, itu hak mereka. Selama kamu tidak merugikan, kenapa kamu harus merasa malu ataupun merasa takut ataupun merasa minder ya. Jangan. Orang-orang toksik itu hanya akan membuat kamu down kalau seandainya kan diri kamu mentalnya lemah. Kalau mental tinggi berarti kamu mengambil kritikan mereka, walaupun kritikan pedas, tetapi itu kamu kalau mental kamu bagus, itu kamu menjadikan sebagai acuan untuk bisa berkembang. Artinya bisa mengintrospeksi diri kamu dan bisa kalau dibilang ya, mengasah diri kamu untuk bisa jadi lebih baik di hari mendatang. Begitu ya, bukan kita malah kok dia cerita-cerita saya ya, saya marah, saya mau musuhan aja deh sama dia. Yang rugi kamu. Ingat, ada musuh, ada dendam, ada hati yang tidak ini di hati kamu ya, kecemburuan ataupun apapun. Yang rugi bukan si A si B yang mencerita-cerita kamu, yang rugi itu kamu ya. Universe berpesan kepada kamu harus bisa memberikan energi positif untuk diri kamu sendiri, untuk kebahagiaan kamu, untuk kesuksesan kamu, bukan untuk orang lain. Karena apa yang kita lakukan untuk diri kita, itu kita yang tentukan, bukan orang lain ya. Makanya saya bilang, kalau orang mau cibir atau apa, ya terserah aja, itu hak mereka, mulut mereka ya.
Jangan kita terpengaruh ya. Selalu sukses, selalu berikan energi positif, selalu saling mendoakan yang baik. Jangan pernah merasa putus asa dan jangan pernah merasa sendiri, karena universe dan orang-orang yang baik-baik itu selalu ada di dekat kamu. Cuman terkadang kamu tidak menyadar itu. Kamu merasa bahwa kamu sendiri, kamu merasa bahwa kamu sepi ya. Jangan, karena apa? Kamu memblok energi positif. Kamu harus bisa memaafkan, ataupun ya setidaknya jangan kan dulu memaafkan orang lain, step by step memaafkan diri kamu sendiri dulu. Dari kepahitan masa lalu baru kamu bisa memaafkan orang lain. Ya, akhirnya kalau kamu bisa memaafkan diri kamu, kamu lebih bahagia, hidup kamu lebih produktif, apapun yang kamu inginkan bisa terwujud. Karena apa? Kamu produktif, pikiran kamu itu lebih fresh. Ibaratkan kalau kita habis baterai lowbat HP ya, kalau HPmu lowbat kamu cas, wah, dia dia apa ya, performanya bagus. Sama seperti kita, ibaratkan kalau kita energi positif, kita semangat, itu auranya beda dengan orang yang loyo, yang mau sakit ya. Itu kalau kita jualan itu orang pasti akan lebih condong tertarik pada orang yang semangat ya, yang berteriak-berteriak, yang semangat memberikan, dibandingkan orang yang loyo, diam, pasif ya. Itu mereka nggak suka. Ya sama seperti energi gitu ya. Semoga kamu bisa menyesuaikan dengan energi kamu, dan mungkin ada beberapa yang mungkin tidak sesuai ya, berarti bukan energi kamu. Kalau sesuai syukur ya, karena ini energi general ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga juga resonate ya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.